Kisah Nabi Muhammad merupakan kisah yang penuh hikmah dan teladan bagi umat Islam. Berikut rangkuman kisah Nabi Muhammad dari lahir hingga meninggal. Lahir di tahun Gajah. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Makkah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, yaitu tahun 571 Masehi. Tahun Gajah dinamakan demikian karena pada tahun tersebut, pasukan gajah dari Abraha, Raja Yaman, menyerang kota Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun Tuhan melindungi Ka'bah dengan mengirimkan burung pemangsa yang melemparkan batu-batu kecil ke arah gajah, hingga mereka binasa. Nabi Muhammad merupakan putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Dua orang yang berasal dari keluarga terhormat di kota Makkah. Namun ayah Nabi Muhammad meninggal sebelum ia dilahirkan, sehingga ia menjadi yatim piatu. Nama Muhammad yang artinya yang terpuji diberikan oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Masa kecil yang penuh cobaan. Nabi Muhammad tidak diasuh oleh ibunya sendiri, melainkan oleh Halimah Sa'diyah, seorang wanita dari suku Bani Sa'ad. Hal ini sesuai dengan tradisi masyarakat Arab pada masa itu yang meyakini bahwa anak yang diberi ASI oleh perempuan desa akan lebih sehat dan kuat. Nabi Muhammad tinggal bersama Halimah Sa'diyah selama 4 tahun, dan menerima kasih sayang dari ibu menyusui dan keluarganya. Ketika berusia 6 tahun, Nabi Muhammad kembali ke Makkah dan tinggal bersama ibunya, Aminah. Namun ibunya juga meninggal saat mengantar Nabi Muhammad berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Ibunya dimakamkan di Abwa, sebuah desa antara Mekah dan Madinah. Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, yang sangat menyayangi cucunya. Namun kakeknya juga meninggal 2 tahun kemudian. Saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun, Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya, Abu Talib, yang merupakan saudara laki-laki ayahnya. Abu Talib merupakan seorang saudagar yang sering bepergian ke berbagai negara. Nabi Muhammad SAW menemani pamannya dalam perjalanan dagang tersebut, dan belajar banyak hal dari pengalaman yang didapatnya. Remaja jujur dan terpercaya. Nabi Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang jujur, amanah, dan berakhlak mulia. Beliau tidak pernah menyembah berhala, meminum khamar, berjudi, atau melakukan perbuatan buruk lainnya yang lazim dilakukan oleh orang-orang Arab jahil pada masa itu. Beliau juga tidak pernah terlibat dalam peperangan atau perselisihan antar suku Arab, namun berusaha menyelesaikan permasalahan secara damai dan adil. Nabi Muhammad mendapat julukan Al-Amin yang artinya orang yang dapat dipercaya. Banyak orang yang meminta bantuan atau nasihat kepada Nabi Muhammad dalam urusannya. Salah satu contohnya adalah ketika Nabi Muhammad diminta menyelesaikan perselisihan antar suku Arab tentang siapa yang berhak menempatkan Hajar Aswad, batu hitam, pada tempatnya di Ka'bah. Setelah Ka'bah direnovasi, Nabi Muhammad memberikan solusi yang cerdas dan adil, yaitu dengan menyuruh seluruh suku untuk mengangkat kain yang di atasnya terdapat Hajar Aswad, dan beliau sendiri yang memasangnya pada tempatnya. Masa dewasa yang diberkati, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita kaya dan mulia, ketika ia berusia 25 tahun. Khadijah adalah majikan Nabi Muhammad yang mengutusnya berdagang di Syam. Khadijah terkesan dengan kejujuran, kecerdasan, dan keuntungan yang diperoleh Nabi Muhammad dalam berdagang, sehingga ia melamarnya melalui perantara. Nabi Muhammad menerima lamaran Khadijah, dan mereka menikah dengan bahagia. Khadijah merupakan istri pertama dan satu-satunya Nabi Muhammad selama 25 tahun. Hingga Khadijah wafat. Khadijah juga merupakan wanita pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Nabi Muhammad dan Khadijah dikaruniai 6 orang anak, yakni 2 laki-laki dan 4 perempuan. Putra mereka adalah Qasim dan Abdullah. Keduanya meninggal saat masih bayi. Putri mereka adalah Zainab, Ruqayyah,
Ummu Kulsum, dan Fatimah. Mereka semua mengimani Nabi Muhammad sebagai utusan Allah dan menikah dengan sahabat yang mulia. Menerima wahyu pertama diangkat menjadi rasul. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah ketika beliau berumur 40 tahun. Dia berada di Gua Hira, tempat dia biasa menyendiri dan bermeditasi. Tiba-tiba malaikat Jibril datang dan menyuruhnya membaca. Dia menjawab bahwa dia tidak bisa membaca. Malaikat Jibril kemudian memeluknya erat, lalu menyuruhnya membaca kembali. Hal ini terjadi sebanyak 3 kali, hingga akhirnya ia membaca ayat pertama surat Al-Alaq. Dia kembali ke rumah dengan perasaan takut dan gemetar. Peristiwa itu ia ceritakan kepada istrinya, Khadijah, yang kemudian membawanya menemui Warakah bin Naufal, paman Khadijah yang merupakan ulama kitab. Warakah mengatakan bahwa dia adalah nabi yang dijanjikan Tuhan, dan malaikat yang datang kepadanya adalah malaikat yang datang kepada Musa. Warakah pun mengingatkan bahwa ia akan mendapat banyak cobaan dan musuh dari umatnya. Nabi Muhammad mulai menyampaikan risalah Islam kepada keluarga dan sahabat dekatnya. Orang pertama yang beriman kepadanya adalah Khadijah, istrinya. Lalu, Ali bin Abi Thalib, anak angkat sekaligus sepupunya. Kemudian, Zaid bin Haritsah, budak yang dibebaskan dan diangkat menjadi anaknya. Selanjutnya Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekatnya. Mereka semua menjadi orang pertama yang masuk Islam. Selama 3 tahun pertama, dakwah Nabi Muhammad dilakukan secara sembunyi-sembunyi, karena takut diganggu oleh kaum kafir Quraisy. Namun, setelah mendapat perintah dari Tuhan, ia mulai berdakwah secara terbuka. Beliau mengajak umatnya untuk meninggalkan kemusyrikan dan kembali kepada Allah SWT dan Sang Pencipta. Ia juga mengajarkan ajaran Islam, seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Namun dakwah Nabi Muhammad mendapat penolakan dan perlawanan dari kaum kafir Quraisy yang tidak mau meninggalkan tradisi dan kepentingannya. Berbagai cara mereka lakukan untuk menghentikan dan menghalangi dakwahnya, seperti menghina, mencela, berbohong, mengancam, memukul, menyiksa, dan membunuh. Mereka juga melakukan boikot ekonomi dan sosial terhadap umat Islam, sehingga mereka mengalami kesulitan dan penderitaan. Nabi Muhammad tetap bersabar dan tabah menghadapi segala cobaan dan ujian. Dia tidak pernah menyerah, ia selalu berdoa dan berserah diri kepada Tuhan. Ia juga selalu berusaha mencari jalan keluar dan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi. Migrasi ke Madinah. Setelah 13 tahun berdakwah di Makkah, Nabi Muhammad mendapat perintah dari Allah untuk hijrah ke Madinah, kota yang jauh lebih ramah dan bersahabat dengan umat Islam. Hijrah adalah perpindahan tempat tinggal untuk menyelamatkan diri dari ancaman musuh dan melanjutkan dakwah di tempat yang lebih baik. Nabi Muhammad hijrah bersama sahabatnya, Abu Bakar, dengan meninggalkan rumahnya pada malam hari. Ketika orang-orang kafir Quraisy berencana membunuhnya, mereka bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari, sambil menunggu kesempatan damai untuk melanjutkan perjalanan. Atas pertolongan Allah, mereka berhasil lolos dari kejaran musuh dan sampai di Madinah dengan selamat. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW disambut dengan gembira oleh penduduknya yang disebut kaum Ansar, atau para penolong. Mereka bersedia memberikan tempat tinggal, harta benda, dan perlindungan kepada umat Islam yang berasal dari Makkah, yang disebut muhajirin, atau pengungsi. Nabi Muhammad kemudian menjalin persaudaraan antara muhajirin dan Ansar, sebagai tanda persatuan dan solidaritas di antara mereka. Nabi Muhammad juga membangun masjid pertama di Madinah yang menjadi pusat ibadah, dakwah, pendidikan, dan kegiatan sosial umat Islam. Ia juga membuat Piagam Madinah, yaitu perjanjian antara umat Islam, Yahudi, dan Arab yang mengatur hubungan damai, kerjasama, dan toleransi di antara keduanya.
Piagam Madinah dianggap sebagai konstitusi pertama dalam sejarah umat manusia. Perang Badar. Di Madinah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya tidak lepas dari gangguan dan ancaman kaum kafir Quraisy yang masih dendam dan iri dengan perkembangan Islam. Mereka sering mengirim pasukan untuk menyerang dan menghancurkan Madinah. Salah satu pertempuran terbesar yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy adalah Perang Badar, yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Perang Badar dimulai ketika Nabi Muhammad mendapat kabar bahwa kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, salah satu pemimpin kafir, sedang menuju Makkah dengan membawa harta yang sangat banyak. Nabi Muhammad mengirim pasukan sebanyak 313 orang untuk menghadang dan merampas kafilah itu, sebagai ganti dari harta yang dirampas oleh Quraisy dari kaum muslimin yang hijrah. Namun, Abu Sufyan berhasil menghindari pasukan muslimin dan mengirim utusan ke Makkah untuk meminta bantuan. Kaum kafir Quraisy kemudian mengirim pasukan sebanyak 1.000 orang, yang dipimpin oleh Abu Jahal, musuh besar Nabi Muhammad. Mereka bertemu di Padang Badar, tempat terjadinya pertempuran sengit antara dua pihak. Meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit, pasukan muslimin memiliki keunggulan dalam hal keimanan, keberanian, dan kebersamaan. Mereka juga mendapat bantuan dari Allah, yang mengirimkan malaikat-malaikat untuk membantu mereka. Dengan izin Allah, pasukan muslimin berhasil mengalahkan pasukan kafir Quraisy, yang mengalami banyak korban jiwa, termasuk Abu Jahal, yang terbunuh oleh dua pemuda muslimin. Perang Badar adalah kemenangan besar bagi kaum muslimin, yang menunjukkan kekuatan dan kebenaran Islam. Perang Badar juga menjadi bukti bahwa Allah selalu menolong hamba-hambanya yang beriman dan berjihad di jalannya. Perang Badar juga menjadi pelajaran bagi kaum kafir Quraisy, yang harus mengakui kehebatan dan keajaiban Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Perang Uhud. Setelah kalah dalam Perang Badar, kaum kafir Quraisy tidak mau menyerah dan merencanakan balas dendam terhadap kaum muslimin. Mereka mengumpulkan pasukan sebanyak 3.000 orang, yang dipersenjatai dengan lengkap, untuk menyerang Madinah. Nabi Muhammad menghadapi pasukan kafir Quraisy dengan pasukan muslimin sebanyak 1.000 orang, yang terdiri dari Muhajirin dan Ansar. Beliau memilih Bukit Uhud sebagai tempat pertempuran, karena memiliki keuntungan strategis. Beliau juga menempatkan 50 orang pemanah di atas bukit, untuk menjaga belakang pasukan muslimin. Pertempuran berlangsung sengit dan seru. Kaum muslimin berhasil menekan pasukan kafir Quraisy, yang mulai mundur dan kocar-kacir. Namun, sebagian pasukan muslimin, yang tergiur dengan harta rampasan perang, meninggalkan posisi mereka dan berlomba-lomba mengambilnya. Hal ini membuat pemanah yang menjaga belakang pasukan muslimin berkurang, karena ikut turun untuk mengambil harta. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid, salah satu panglima kafir Quraisy, yang memimpin pasukan berkuda untuk menyerang dari belakang pasukan muslimin. Pasukan muslimin menjadi kacau dan bingung, karena diserang dari dua arah. Mereka mulai mengalami kerugian dan kekalahan. Banyak sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang gugur syahid, termasuk pamannya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Nabi Muhammad sendiri terluka parah, karena dilempari batu dan ditusuk pedang oleh musuh. Wajah beliau berdarah, dan gigi beliau patah. Beliau berlindung di belakang bukit, bersama beberapa sahabatnya yang setia. Kaum kafir Quraisy mengira bahwa beliau sudah meninggal, dan bersorak gembira. Namun, Allah melindungi beliau, dan memberi kabar gembira bahwa beliau masih hidup. Nabi Muhammad kemudian mengumpulkan sisa-sisa pasukan muslimin, dan memerintahkan mereka untuk mengejar pasukan kafir Quraisy, yang sudah mulai mundur. Beliau juga memberi nasihat dan teguran kepada mereka yang melanggar perintahnya, dan menyebabkan kekalahan pasukan muslimin.
Beliau mengajarkan mereka untuk selalu taat dan disiplin, serta tidak terpengaruh oleh hawa nafsu. Perang Uhud adalah ujian dan pelajaran bagi kaum muslimin, yang menunjukkan bahwa kemenangan dan kekalahan adalah ketentuan Allah, yang bergantung pada keimanan dan ketaatan mereka. Perang Uhud juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa, yang bisa terluka dan sakit, tetapi tetap tegar dan sabar. Perang Uhud juga menunjukkan bahwa sahabat-sahabat Nabi Muhammad adalah orang-orang yang penuh cinta dan pengorbanan, yang rela mati demi membela beliau. Perang Khandaq. Setelah Perang Uhud, kaum kafir Quraisy tidak puas dengan hasilnya, dan masih ingin menghapuskan kaum muslimin. Mereka bersekutu dengan beberapa suku Arab lainnya, dan membentuk pasukan besar sebanyak 10.000 orang untuk mengepung dan menyerbu Madinah. Nabi Muhammad menghadapi pasukan gabungan kafir dengan pasukan muslimin sebanyak 3.000 orang. Beliau mengikuti saran Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang berasal dari Persia, untuk menggali parit di sekeliling Madinah sebagai benteng pertahanan. Parit ini disebut Khandaq, yang berarti parit dalam bahasa Arab. Pasukan kafir terkejut dan bingung ketika melihat parit yang menghalangi mereka untuk masuk ke Madinah. Mereka tidak bisa melewatinya, karena terlalu dalam dan lebar. Mereka juga tidak bisa menembusnya, karena dijaga ketat oleh pasukan muslimin. Mereka hanya bisa melemparkan panah dan batu dari jarak jauh, yang tidak berpengaruh banyak. Pengepungan berlangsung selama 25 hari, tanpa ada pertempuran yang berarti. Pasukan kafir mulai merasa bosan, lelah, dan lapar. Mereka juga mengalami masalah internal, karena ada perselisihan dan ketidaksepakatan di antara mereka. Mereka juga mendapat kabar buruk, bahwa kaum Yahudi yang bersekutu dengan mereka, telah mengkhianati mereka dan beralih pihak ke kaum muslimin. Allah kemudian mengirimkan angin kencang dan badai, yang menghancurkan tenda-tenda dan peralatan perang pasukan kafir. Mereka menjadi ketakutan dan putus asa. Mereka kemudian memutuskan untuk mundur dan pulang, tanpa berhasil menyerang Madinah. Perang Khandaq adalah kemenangan besar bagi kaum muslimin, yang menunjukkan kecerdikan dan kebijaksanaan Nabi Muhammad dalam mengatur strategi perang. Perang Khandaq juga menunjukkan kekuasaan dan pertolongan Allah, yang mengirimkan bala bantuan alam untuk mengusir musuh. Perang Khandaq juga menunjukkan kegagalan dan kehancuran pasukan kafir, yang tidak mampu mengalahkan kaum muslimin. Perjanjian Hudaibiyah. Setelah Bayatul Ridwan, Nabi Muhammad mendapat kabar gembira bahwa Utsman bin Affan masih hidup dan telah kembali ke Hudaibiyah. Beliau juga mendapat kabar bahwa kaum kafir Quraisy bersedia untuk bernegosiasi dengan beliau dan mengirim utusan mereka, yaitu Suhail bin Amr, untuk membuat perjanjian damai. Nabi Muhammad menerima utusan kafir Quraisy dengan sopan dan hormat. Beliau kemudian memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menulis perjanjian damai antara beliau dan kaum kafir Quraisy. Perjanjian itu berisi beberapa poin. Antara lain, kaum muslimin tidak boleh melanjutkan umrah tahun ini, tetapi harus kembali ke Madinah dan datang lagi tahun depan, dengan syarat hanya tinggal di Makkah selama 3 hari. Kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy harus saling berdamai selama 10 tahun, tanpa ada permusuhan atau peperangan. Kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy harus saling menghormati dan menghargai hak-hak dan kebebasan masing-masing, tanpa ada paksaan atau penindasan. Kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy harus bebas untuk bersekutu dengan siapa saja yang mereka inginkan, tanpa ada campur tangan atau gangguan dari pihak lain. Jika ada orang Makkah yang masuk Islam dan hijrah ke Madinah tanpa izin keluarganya, maka kaum muslimin harus mengembalikannya ke Makkah. Tetapi, jika ada orang Madinah yang murtad dan kembali ke Makkah, maka kaum kafir Quraisy tidak perlu mengembalikannya ke Madinah.
Perjanjian Hudaibiyah ini ditandatangani oleh Nabi Muhammad dan Suhail bin Amr sebagai wakil dari kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Perjanjian ini juga disaksikan oleh para sahabat Nabi Muhammad dan para pemimpin kafir Quraisy. Perjanjian Hudaibiyah adalah kemenangan besar bagi kaum muslimin, yang menunjukkan kesabaran dan kebijaksanaan Nabi Muhammad dalam menyelesaikan konflik dengan cara damai. Perjanjian Hudaibiyah juga menunjukkan keberkahan dan rahmat Allah, yang memberikan jalan keluar dan kemudahan bagi kaum muslimin. Perjanjian Hudaibiyah juga menunjukkan kelemahan dan kebodohan kaum kafir Quraisy, yang tidak menyadari bahwa perjanjian itu akan menguntungkan kaum muslimin. Taklukan Makkah. Setelah perjanjian Hudaibiyah, Islam tumbuh dan menyebar luas ke seluruh Jazirah Arab. Banyak orang yang masuk Islam, baik Arab maupun non-Arab, baik kaya maupun miskin, baik laki-laki maupun perempuan. Umat Islam juga semakin kuat dan solid, karena mempunyai ikatan persaudaraan dan persatuan yang kuat. Namun perjanjian Hudaibiyah tidak bertahan lama, karena kaum kafir Quraisy melanggarnya dengan menyerang salah satu sekutu Islam, yaitu suku Huzah yang tinggal di dekat Makkah. Suku Huzah meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad yang kemudian memutuskan untuk menyerang Makkah. Sebagai pembalasan atas pelanggaran kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad mengumpulkan pasukan sebanyak 10.000 orang, terdiri dari Muhajirin, Ansar, dan sekutunya. Beliau berangkat ke Makkah secara sembunyi-sembunyi, tanpa menceritakan maksud dan niatnya. Ia juga memerintahkan pasukannya untuk tidak membunuh, melukai, atau merusak apapun, kecuali diserang terlebih dahulu. Pasukan Muslim berhasil memasuki Makkah tanpa adanya perlawanan yang berarti, karena kaum kafir Quraisy tidak siap dan tidak menyangka. Mereka hanya bisa pasrah dan putus asa ketika melihat Nabi Muhammad dan para sahabatnya memasuki kota suci tersebut dengan penuh keberanian dan kehormatan. Nabi Muhammad langsung menuju Ka'bah, tempat berhala yang disembah oleh kaum kafir Quraisy. Ia kemudian menghancurkan berhala-berhala itu dengan tongkatnya, seraya membacakan ayat surat Al-Isra yang berbunyi, "Dan katakanlah, telah datang kebenaran, dan kebatilan telah lenyap. Sesungguhnya kebatilan akan hilang. Katakanlah, wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah." Setelah membersihkan Ka'bah dari berhala, Nabi Muhammad melakukan tawaf, yaitu 7 kali mengelilingi Ka'bah, sebagai tanda hormat dan pengabdian kepada Tuhan. Ia pun salat di depan Ka'bah bersama para sahabatnya sebagai tanda syukur dan ketaatan kepada Allah. Nabi Muhammad kemudian menghadapi kaum kafir Quraisy yang berkumpul di sekitar Ka'bah dengan rasa takut dan cemas. Mereka takut Nabi Muhammad akan membalas dendam dan membunuh mereka, karena segala kekejaman yang mereka lakukan terhadap beliau dan para sahabatnya. Namun Nabi Muhammad tidak melakukan hal itu. Bahkan beliau memberikan ampunan dan kedamaian kepada mereka, seraya mengucapkan sabda yang sama dengan yang diucapkan Nabi Yusuf AS kepada saudara-saudaranya yang pernah menganiaya dan menjualnya, yaitu, "Tidak ada celaan terhadap kamu pada hari ini. Semoga Tuhan mengampuni Anda, dan Dialah yang Maha Penyayang di antara yang Maha Penyayang." Perkataan Nabi Muhammad ini membuat kaum kafir Quraisy terharu. Mereka merasa malu dan menyesal, karena telah berbuat jahat kepadanya, yang ternyata sangat baik dan mulia. Mereka kemudian memeluk Islam, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Fatu Makkah atau dibukanya Makkah merupakan puncak kemenangan dan keberhasilan Nabi Muhammad dan kaum muslimin yang menunjukkan keagungan Islam. Fatu Makkah juga menampilkan akhlak Nabi Muhammad yang penuh cinta, keadilan, dan pengampunan.
Fatu Makkah juga menunjukkan hidayah dan rahmat Allah yang memberikan hidayah dan ampunan kepada kaum kafir Quraisy, yang menjadi saudara dan sahabat kaum muslimin. Kematian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad wafat pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, dalam usia 63 tahun. Ia meninggal di rumah istrinya, Aisyah binti Abu Bakar, di Madinah, setelah sakit selama beberapa hari. Nabi Muhammad sempat menyampaikan wasiat dan pesan penting kepada para sahabat dan umatnya. Antara lain, hendaknya menjaga salat dan zakat, sebagai dua rukun Islam yang terpenting. Hendaknya berbuat baik terhadap perempuan, dan tidak menindas atau menganiaya mereka. Harus menghormati dan menghargai hak-hak orang yang menjanjikannya. Nabi Muhammad juga memerintahkan umatnya untuk mengusir kaum musyrik dari Jazirah Arab sebagai bentuk penegakan hukum Islam dan penyucian dari kemusyrikan. Nabi Muhammad juga melarang umatnya menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah atau objek ibadah, sebagai bentuk pencegahan dari kemusyrikan dan kesesatan. Beliau wafat dalam keadaan bersih dan suci, sambil bersandar di dada Aisyah, dan mengucapkan syahadat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.